Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama aku Siti Soraya dengan NPM 30662156054 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STIKIP PGRI Banjarmasin. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menyelenggarakan Project Citizen pada mata kuliah kewarganegaraan. Jadi, ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas pada saat ini. Yang pertama ada definisi Project Citizen, tujuan dari Project Citizen, dan tahapan dalam Project Citizen, dan daftar pustaka. Jadi, apa sih itu Project Citizen? Jadi, Project Citizen adalah suatu instructional treatment yang berbasis masalah untuk mengembangkan pengetahuan, kecakapan, dan watak kewarganegaraan demokratis yang memungkinkan dan mendorong keikutsertaan dalam pemerintahan dan masyarakat sipil, menurut Budiman Syah. Lalu, apa tujuan dari Project Citizen? Tujuan dari Project Citizen ialah memotivasi dan memberdayakan para siswa untuk menggunakan hak dan tanggung jawab kewarganegaraan yang demokratis melalui penelitian yang intensif mengenai masalah kebijakan publik di sekolah atau di masyarakat tempat mereka berinteraksi. Lalu, ada 6 tahapan dalam Project Citizen. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Dengan mengidentifikasi masalah, kita akan mengambil contoh dari masalah-masalah yang berkaitan dengan berbagai mata pelajaran, yakni berbagai masalah yang terjadi di masyarakat yang memperlihatkan cara hidup yang berkarakter. Lalu, contohnya, masalah perilaku yang buruk dalam berlalu lintas, membuang sampah sembarangan, tidak mencintai lingkungan, perilaku tidak sopan, tidak suka bekerja keras, perilaku tidak konsisten, menyalahgunakan wewenang, dan sebagainya. Jadi, mahasiswa diminta untuk memilih masalah yang perlu dipecahkan. Tentu saja, masalah yang dipilih harus relevan dengan topik mata pelajaran yang sedang dipelajari, sehingga mahasiswa dapat menceritakan kepada teman-temannya di kelas apa yang sudah diketahuinya berkaitan dengan masalah-masalah tersebut, dan juga dapat mewawancarai orang tua dan tetangga untuk mencatat apa saja yang mereka ketahui tentang masalah-masalah tersebut dan bagaimana cara menyikapinya. Jadi, tujuan pada tahap ini adalah untuk berbagi informasi yang sudah diketahui para mahasiswa oleh teman-temannya dan oleh orang lain berkaitan dengan permasalahan tersebut, sehingga bisa dijadikan bahan kajian di kelas. Lalu, pada tahap mengidentifikasi masalah ini, ada yang namanya kegiatan diskusi kelas, di mana ini sebagai sarana untuk berbagi informasi tentang masalah yang ditemukan di masyarakat. Pada kegiatan diskusi ini, seluruh anggota kelas hendaknya membaca dan mendiskusikan masalah-masalah yang ada dalam masyarakat yang dapat dilihat dalam daftar contoh masalah. Lalu yang kedua, membuat kelompok yang terdiri atas 2 sampai 3 orang. Masing-masing kelompok akan mendiskusikan satu masalah saja yang berbeda satu sama lain. Lalu yang ketiga, mendiskusikan jawaban dari masing-masing kelompok dengan seluruh anggota kelas. Yang keempat, menyimpan hasil-hasil tersebut untuk dapat digunakan dalam pengembangan portofolio kelas nanti. Lalu, agar para mahasiswa dapat memahami masalah lebih mendalam lagi, maka mereka akan diberi tugas rumah. Di samping itu, untuk mempelajari lebih banyak masalah yang ada dalam masyarakat. Lalu, tahap yang kedua ialah memilih masalah untuk bahan kajian kelas dengan cara mendiskusikan semua informasi yang telah didapat berkenaan dengan daftar masalah yang ditemukan dalam masyarakat untuk memilih masalah yang hendak dipilih sebagai bahan kajian kelas.
Tujuan pada tahap ini adalah agar kelas dapat memilih salah satu masalah sebagai bahan kajian kelas. Dengan demikian, kelas memiliki satu masalah yang merupakan pilihan bersama untuk dijadikan bahan kajian kelas. Lalu, bagaimana cara mengetahui apakah kelas sudah memiliki cukup informasi untuk memilih masalah atau belum? Ada 3 langkah untuk membantu mahasiswa memilih satu masalah khusus sebagai bahan kajian kelas, yaitu yang pertama, apabila kelas sudah menganggap bahwa informasi yang dikumpulkan sudah cukup untuk digunakan dalam mengambil keputusan, maka pemilihan masalah yang akan menjadi bahan kajian kelas dapat dilakukan keputusan dan dapat diambil melalui musyawarah kelas. Lalu yang kedua, wakil dari setiap kelompok kecil yang sudah ditugasi untuk mempertimbangkan dan membahas satu masalah diminta untuk menjelaskan pentingnya apa masalah yang mereka bahas tadi. Lalu yang ketiga, dosen memimpin musyawarah agar kelas dapat memilih satu masalah sebagai bahan kajian kelas. Jadi kegiatan pada langkah kedua ini banyak memberikan pengalaman belajar kepada para mahasiswa. Misalnya, mereka dibiasakan untuk membuat keputusan secara nalar dan penuh keyakinan. Keputusan tidak diambil sembrono, berdasarkan perasaan atau mengikuti kaprah umum. Pengalaman belajar bisa diperoleh setelah para mahasiswa diajak untuk memutuskan pilihan berdasarkan pertimbangan yang sangat matang, penuh dengan pertimbangan dan dari berbagai segi. Itu pada tahapan kedua. Lalu, pada tahapan ketiga, dengan cara menentukan masalah. Jika telah menentukan masalah yang akan menjadi bahan kajian kelas, maka para mahasiswa harus bisa memutuskan tempat-tempat atau sumber-sumber informasi untuk memperoleh data dan informasi. Tujuan dari tahap ini adalah agar kelas dapat memperoleh data dan informasi yang akurat dan komprehensif untuk memahami masalah yang menjadi kajian kelas. Dalam pencarian itu, nantinya mereka akan menemukan bahwa sumber informasi yang satu mungkin lebih baik dari sumber informasi yang lainnya. Jadi sebelum terjun ke lapangan terlebih dahulu, kelas harus mengidentifikasi sumber-sumber informasi apa saja yang dapat dikunjungi, menentukan sumber-sumber manakah yang akan dihubungi, kemudian dibentuk beberapa tim peneliti. Setiap tim peneliti harus mengumpulkan informasi dari beberapa sumber, baik dari sumber-sumber yang ada dalam daftar maupun beberapa sumber dari mengumpulkan informasi. Tim peneliti dapat dibantu beberapa orang sukarelawan, misalnya orang tua mahasiswa atau alumni. Namun mereka hendaknya tidak boleh mengerjakan tugas-tugas yang harus dikerjakan mahasiswa. Ya, jadi ada beberapa contoh untuk sumber informasi. Di antaranya ada perpustakaan, perguruan tinggi, umum, dan perpustakaan daerah menyediakan buku-buku yang membahas masalah sosial, politik, dan sebagainya. Lalu ada kantor penerbit surat kabar. Para mahasiswa dapat menghubungi kantor surat kabar. Di sana para wartawan surat kabar bertugas mengumpulkan informasi tentang masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat. Lalu ada biro clipping. Di beberapa tempat, terutama di kota besar, terdapat kelompok kreatif yang bekerja mengumpulkan informasi dari berbagai surat kabar dalam bentuk clipping. Informasi yang dihimpun sudah diklasifikasikan berdasarkan jenis-jenis persoalannya. Lalu ada sumber dari profesor dan pakar di perguruan tinggi. Profesor dan pakar di perguruan tinggi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti dapat dijadikan sumber informasi. Lalu dari kepolisian memiliki peran menjaga ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, mereka mempunyai banyak pengalaman
dalam menangani persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah yang sedang dikaji di dalam kelas. Lalu ada organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat di Indonesia cukup banyak yang dapat kita temukan. Contohnya adalah organisasi PKK untuk ibu rumah tangga atau KNPI, organisasi pemuda, organisasi keagamaan, dan sebagainya. Lalu ada kantor legislatif dan pemerintah daerah. Wakil rakyat yang duduk dalam lembaga legislatif dan kantor pemerintahan baik pusat maupun daerah adalah pejabat yang bertanggung jawab mengidentifikasi masalah yang ada dalam masyarakat. Lalu ada juga lembaga swadaya masyarakat, ada juga jaringan elektronik. Ya, jadi kegiatan pada langkah 3 memberikan banyak pengalaman belajar kepada para mahasiswa, di antaranya adalah membiasakan untuk mengambil keputusan dengan dukungan data dan informasi yang akurat. Pengalaman ini diperoleh para mahasiswa saat mereka mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber untuk menjawab berbagai persoalan yang menjadi bahan kajian di kelas. Kemampuan ini penting untuk dimiliki warga negara yang berkarakter, sebab akan fatal akibatnya jika keputusan diambil hanya berdasarkan perasaan atau bahkan berdasarkan pertimbangan yang tidak rasional. Hal lain yang diperoleh dari proses belajar pada langkah ketiga adalah kemampuan berkomunikasi. Nah, kemampuan berkomunikasi merupakan salah satu soft skill yang penting sebagai faktor kesuksesan hidup kita. Lalu selanjutnya, tahapan keempat yaitu ialah mengembangkan portofolio kelas. Jadi, pada tahapan mengembangkan portofolio kelas, bahan-bahan yang dimasukkan dalam portofolio hendaknya mencakup dokumentasi yang telah dikumpulkan dalam tahap penelitian. Dokumentasi ini harus mencakup bahan-bahan atau karya-karya seni yang ditulis asli oleh para mahasiswa. Tujuan pada tahap 4 ini ialah agar para mahasiswa dapat menyusun portofolio kelas, baik portofolio bagian tayangan maupun portofolio bagian dokumentasi, berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan penelitiannya. Karya dari keempat kelompok akan ditampilkan dalam sebuah portofolio kelas. Portofolio tersebut akan terbagi dalam dua bagian, yaitu bagian tayangan dan bagian dokumentasi. Pada bagian tayangan, karya masing-masing dari kelompok hendaknya ditempatkan pada satu panel terpisah dari kelompok tayangan panel lainnya. Bagian tayangan ini hendaknya terdiri atas 4 lembaran papan poster atau papan busa atau yang sejenis. Lalu pada bagian dokumentasi, masing-masing dari kelompok harus memilih bahan yang sudah dikumpulkan. Bahan-bahan itu merupakan bahan yang terdokumentasi paling baik dan juga digunakan sebagai pembuktian penelitian yang telah dilakukan. Bahan-bahan yang dimasukkan dalam bagian dokumentasi harus mewakili hasil penelitian terpenting yang pernah dilakukan. Tapi tidak semua hasil penelitian harus diikutsertakan ya. Lalu selanjutnya kita pada tahapan dalam Project Citizen pada tahapan 5 menyajikan portofolio. Jadi jika portofolio kelas sudah selesai, maka para mahasiswa dapat menyajikan hasil pekerjaannya di hadapan hadirin. Presentasi itu atau yang dikenal pula dengan sebutan showcase dapat dilakukan di hadapan 2-3 orang juri yang mewakili sekolah dan masyarakat. Dengan kegiatan ini, para mahasiswa akan dibekali dengan pengalaman belajar, bagaimana cara mempresentasikan ide-ide dan pemikiran kepada orang lain, serta bagaimana cara meyakinkan mereka terhadap langkah-langkah yang mahasiswa ambil. Misalnya pada presentasi awal akan berlangsung pada 4 menit pertama. Pada 4 menit pertama, kelompok portofolio kelas akan mempresentasikan informasi-informasi penting dari masing-masing bagian portofolio.
Lalu 6 menit berikutnya akan menjadi forum tanya jawab di mana Dewan Juri akan mengajukan beberapa pertanyaan berdasarkan presentasi dan tampilan portofolio kelas. Jadi, pada forum tanya jawab, kemungkinan para juri akan meminta untuk menjelaskan atau mengklasifikasi pokok-pokok utama yang telah mahasiswa kerjakan. Lalu, para juri akan meminta untuk memberikan contoh-contoh yang jelas tentang pokok-pokok utama yang telah mahasiswa selesaikan. Juga mempertahankan beberapa pernyataan atau langkah yang telah mahasiswa ambil, lalu menjawab pertanyaan sehubungan dengan apa yang telah mahasiswa pelajari dari pengalaman membuat portofolio kelas. Lalu, masalah-masalah apa yang telah mahasiswa hadapi dalam pembuatan portofolio tersebut. Lalu, pada persiapan presentasi, para mahasiswa boleh meminta bantuan orang tua atau anggota masyarakat lainnya yang memiliki pengalaman dalam membuat presentasi bagi masyarakat umum supaya dapat melatih bagaimana cara melakukan presentasi kelompok. Lalu pada panduan harus melibatkan semua anggota kelompok agar ikut serta berpartisipasi baik pada saat presentasi awal maupun pada saat forum tanya jawab. Presentasi tidak boleh didominasi oleh satu orang atau dua orang mahasiswa saja, melainkan harus memperlihatkan hasil belajar bersama yang telah dilakukan ketika mempersiapkan portofolio kelas. Jadi, kriteria penilaiannya jika kelas diikutsertakan dalam kompetisi di mana mahasiswa dituntut untuk melakukan presentasi, maka presentasi itu akan dinilai oleh Dewan Juri. Dosen pembimbing akan menjelaskan kriteria apa yang akan digunakan Dewan Juri dalam menilai presentasi portofolio kelas. Pada langkah kelima ini, para mahasiswa belajar mengkomunikasikan gagasan kepada orang lain dan belajar meyakinkan orang lain untuk menerima gagasan tersebut. Kegiatan ini memerlukan kemampuan berkomunikasi tingkat tinggi, karena bukan saja harus menguasai substansi secara komprehensif, namun juga harus memahami psikologi massa, teknik-teknik persuasi, kemampuan marketing, dan lain-lain. Di samping itu, mahasiswa yang memiliki potensi kecerdasan linguistik, ajang showcase ini merupakan pengalaman berharga untuk mengasah bakat dan kemampuannya. Lalu, selanjutnya langkah ke-6, yaitu langkah terakhir, merefleksi pengalaman belajar. Refleksi pengalaman belajar ini merupakan salah satu cara untuk belajar, untuk menghindari agar jangan sampai melakukan suatu kesalahan, dan untuk meningkatkan kemampuan yang sudah mahasiswa miliki. Merefleksi merupakan pengalaman belajar atas segala sesuatu, selalu merupakan hal yang baik. Untuk memasuki tahap ini, para mahasiswa harus sudah menyelesaikan portofolio kelas. Sebagai bagian tambahan, para mahasiswa dapat memasukkan bagian refleksi atau evaluasi ini dalam map bagian dokumentasi. Refleksi pengalaman ini hendaklah merupakan hasil kerjasama antara teman-teman sekelas, sama seperti kerjasama antara mereka yang telah melakukan portofolio bersama. Di samping itu, para mahasiswa juga harus merefleksikan pengalaman belajarnya baik sebagai seorang pribadi maupun sebagai salah satu anggota kelas. Ya, jadi referensi saya dari materi ini adalah ini dari Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada salah hilaf, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.